Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih ROS Europe. Saat ini kami berada live di rooftop. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. ROS Europe juga akan dibangkitkan gereja demi gereja melalui ROS Europe. Shalom, ROS Europe. Right now we are live on site in KMS Rooftop Surabaya. This is our grand opening. This is the first time that we'll have worship service here. I believe that God has moved ROSC and Mawar Sharon into a new era. I don't want all of you to miss. I want all of you to catch the anointing, and together we will build churches all over Europe for Jesus Christ. So come and join us today. Kami mau menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami untuk welcome home di rumah ROSC Europe. Dan kami juga mengundang bagi Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group, daftarkan diri Anda segera sepulang dari ibadah ini. We would like to welcome every one of you who are just starting to join us. We welcome you to join our services, and we welcome you to join our discipleship program. It's called Connect Group. So please come and join us. Do not just become a bystander, but come and join us, and together we will grow in Christ. Adapun visi dan misi dari Gereja Mawar Sharon menjadi gereja yang sel yang apostolik dan profetik. Dan misinya adalah membangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Our church is a cell-based church that is prophetic and apostolic. And our mission is to build 1,000 strong local churches and disciple 1 million disciples for Jesus Christ. Persembahan merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Jemaat dapat memasukkan persembahan Anda di dalam amplop yang sudah disediakan. Atau Anda dapat memberi persembahan melalui transfer ke rekening ROSC Netherlands. Offering is part of our worship service. Any one of you is willing to give some offering, you can give it inside the envelope and give it to the ushers, or you can wire transfers to our account in ROSC Netherlands. Di bulan Agustus 2023 akan diadakan Sunday Service tanggal 6 Agustus 2023. Sunday Service dari Netherlands pukul 2 Central European Time. Kami mengundang teman-teman semua untuk terus mengikuti rangkaian kegerakan Tuhan di Eropa. In August 6, 2023, the Sunday Service from Netherlands at 2 p.m. Central European Time, there will be a worship service. So please join us and ask your friends to come and join us and worship God together. Kami juga mengundang teman-teman untuk hadir dalam pembukaan ROSC Netherlands. Wow, kita pasti semua excited ya. Tanggal 3 September 2023 di Rotterdam. Untuk teman-teman yang mau hadir dapat mendaftarkan diri Anda ke CGL masing-masing. Yes, we invite you to come on September the 3rd, 2023 in Rotterdam. We will have our first weekly Sunday service in Netherlands. So we are so excited. It's not only here in Surabaya we are growing, but we are also growing in Netherlands. So yes, any one of you who wants to join us in our grand opening in Rotterdam, please sign up to your respective cell group leaders. Dibuka kelas MSC 2 dan 3 di bulan Juli ini. Informasi ini akan dibagikan kepada CGL masing-masing beserta dengan link pendaftarannya. Daftarkan diri Anda segera. My Spiritual Journey, MSJ 1, 2, and 3 will be available in July. Any one of you would like to join this class, registration will be available through your respective cell group leaders. Let us pray. Lord, I'm praying right now we will feel the presence of God in a very special Sunday service. I believe that the same anointing that is here in Surabaya will also be felt everywhere, all around Europe. I'm praying that we'll worship the same God, we're pursuing the same vision. I know the same anointing will run through us. Lord, help us really feel your presence wherever we are. Thank you, Lord, for
for your presence. Thank you for everything Yes, that you have Lord given Jesus. us. In Jesus' mighty In Jesus' name. Amen. Amen. And wait, we have one more thing. We'll have a big surprise. Wow. What In is a that? moment, Pastor Philip will join us together. So please enjoy. ROSC Europe love you to the moon and back. In fact, love you to Europe and back here at the rooftop. This coming Sunday, I'm going to speak God's heartbeat from this very special place where God meets His people. So welcome to the rooftop. Ia adalah rumah, sebuah tempat aman bagi komunitas iman yang hidup dan terus bertumbuh. Bersama-sama kita menempa hubungan yang semakin dalam, merayakan keragaman kita, dan memperkuat ikatan yang mempersatukan kita. Rooftop adalah tempat hidup terjamah oleh hadirat Tuhan, tempat perlindungan di mana kasih-Nya dirasakan, kebenarannya diberitakan, dan janji-janjinya digenapi. Disinilah, di tanah yang ditingkatkan tinggi, kita diangkat pada ketinggian baru dalam iman, pengharapan, dan tujuan. Rooftop berdiri sebagai kesaksian nyata atas visi dan komitmen kita bersama untuk bertumbuh sebagai gereja, untuk berdampak bagi komunitas kita, dan untuk lebih lagi mengejar rencana Tuhan bagi hidup kita. GMS Surabaya Barat mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan yang tak terlupakan di Rooftop. Selamat datang di babak baru yang tidak mengenal batas. Siapkah Anda untuk terbang tinggi? Welcome home to the Rooftop. Ladies and gentlemen, saatnya kita bangkit berdiri, kita rayakan bersama GMS Rooftop, rumah baru kita, dengan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Come on. As we're standing here in heaven's atmosphere, preparing the way for our King, calling His name together in one Spirit. Jesus, come into this place. Jesus, come. Jesus, come into this place. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus, shine from the rooftop. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine from the rooftop. We cry holy, we cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. We cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. Calling His name together in one Spirit. Jesus, come into this place. Jesus, come. Jesus, come into this place. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus, shine from the rooftop. Oh,
Mari semua bertepuk tangan bagi dia, bagi Allah kita yang ada di tempat ini. Woo! Here we go. 1, 2, 3, go. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the King who is King. Jesus.
Persembahkanlah bagi kamu. Semua menari bersama-sama, teman. Nyanyi puji Tuhan. Semua tangannya seperti ini, kamu. Tangan bagi kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan di. Sekarang kita lambaikan, teman. Oh, sukacita. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia Juru Selamat, bersoraklah anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia Juru Selamat. Semua bersoraklah, bersoraklah, yeah. One, two, three, go. Hey ya, oh hey, hey ya, oh hey, woo-hoo. Hey ya, oh hey, hey ya, oh hey, hey ya, oh hey, hey ya, oh hey. Hey ya, oh hey, hey ya, oh hey. Semua bertepuk tangan seperti ini, Bang. Nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, bangun Bait Kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangun, bangun Bait Kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah, persembahkanlah bagi kemuliaan-Nya. Ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami naikkan pujian, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya.
kasih setiamu. Yesus, kami menyembah. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yeah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Semua katakan of the goodness of God.
Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Of God. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again.
silakan duduk jemaat Tuhan. Kampung sebagai simbol dimulainya pembangunan gereja Tuhan. Kita mulai. 3, 2, 1. Inilah groundbreaking gereja Mawar Syarat Surabaya Barat. This is our church. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Katakan kanan kirinya shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Home sweet home dalam hadiratnya. I love my church. Bisa katakan begitu? Jadikan gereja ini menjadi milik pribadimu. Katakan, I love my church. Tidak bisa saya sebut satu persatu setiap orang yang berjasa. Dari orang-orang yang tertua sampai yang paling muda, anak kecil pun sumbangsih melakukan sesuatu, lap-lap kursi. Dan juga bersih-bersih debu. Bangunan ini adalah sebuah kesaksian. Sebuah saksi bisu tembok-tembok mati. Bahwa jemaat ini adalah jemaat yang berbeda. Saya sudah keliling ke seluruh dunia, ya belum seluruh dunia sih, tapi banyak tempat. Dan saya bangga sekali melihat jemaat kita memang beda. The church is not the building. The church is the people. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan memberi kita building yang begitu bagus. Karena Tuhan melihat bahwa visi kita itu masih jauh. Masih banyak yang perlu kita kerjakan. Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat di seluruh dunia. Dengan 1 juta murid Kristus hanyalah permulaan. Tuhan memfasilitasi kita. Menggerakkan orang-orang Majus. Menggerakkan orang-orang di mana-mana ya. Untuk bisa menjadikan tempat Anda duduk hari ini memungkinkan. Cintai rumah Tuhan, di tangan kita manage tempat ini seperti hari Jumat kemarin waktu saya berkhotbah. Waktu para leader berkumpul di sini penuh sesak. Saya bilang begini, di tangannya GMS, apapun yang kita manage akan awet muda. 20 tahun ke depan tempat ini akan 11-12, nggak akan kelihatan bedanya 20 tahun kemudian. Jagai kebersihan, jagai rumah Tuhan, cintai setiap kursi itu ada yang ngelap kemarin, banyak AI, banyak tante-tante yang ngelapin. Bahkan pakai lap-lap basah kecil gitu, dilapin satu persatu sampai diingatkan anak-anak muda, tante-tante hati-hati punggungnya. Tempat duduk Anda itu ada yang mencintai. Tempat duduk Anda bukan membership, bukanlah keanggotaan, tapi covenant atau perjanjian dengan Tuhan. Mari kita bertumbuh di tempat ini, mari kita cintai rumah Tuhan. Ini adalah ibadah kita yang kelima akhir pekan ini, kemarin sudah 3 kali. Tapi untuk hari Minggu, ini ibadah kedua. Di streaming kemana-mana, welcome home untuk GMS yang menyaksikannya sampai ke luar negeri, sampai di benua-benua lain. Love you, we love you from here. Kasih tepuk tangan welcome home untuk mereka. Yeah. Khotbah saya seharian ini saya berikan tema besarnya I love my church dengan topik-topik setiap ibadah sebagai berikut. Kita di ibadah kedua, saya kasih judul kangen gereja. Kenapa gereja itu kok ngangenin ya? Kenapa kita bisa rindu pada kediaman Allah? Mari kita sama-sama buka di Mazmur 84, judulnya Rindu kepada Kediaman Allah. Ayat 1-4 saya akan bacakan, atau lebih baik kalau kita baca bersama-sama. Yuk, Mazmur 84 ayat 1-4. Kalau nggak keberatan, semua bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, Alkitab lebih daripada menghormati khotbah. Rindu kepada kediaman Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah semua. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam.
Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai dengan keras katakan, kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Kalau di Alkitab kita, bahasa Indonesia, dikasih tambahan judul, Rindu kepada Kediaman Allah. Saya kasih dalam bahasa modernnya, kangen gereja. Kenapa ya orang yang mengecap kebaikan Tuhan di rumah Tuhan itu kepingin kembali? Why? Terus terang, saya tidak bisa hidup tanpa gereja. Bukan hanya untuk saya, betapa pentingnya untuk keluarga saya. Without a good church culture, tanpa kebudayaan bergereja yang sehat, keluarga saya tidak bisa utuh berkembang dalam rencana Tuhan. Pasti ada sesuatu yang missing sekalipun kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Gereja tidak menyelamatkan, I know. Tapi setelah kita diselamatkan, kita butuh rumah Tuhan, kita butuh keluarga Tuhan. First to Christ, then to church, itu betul sekali. Gak bisa kita itu survive di dunia ini. Kerohanian kita pasti akan mati, minimal kering kerontang, tanpa saudara seiman. Di gereja ini bukan hanya kita temukan saudara seiman, kita juga menjadi saudara sevisi. Visi menjadikan kita satu. Dan di hari perdana kita adakan kebaktian. Gembala-gembala regional kita dari mana-mana datang ke sini untuk mendukung rumah Tuhan. Kita ini dipersatukan oleh satu visi bersama-sama. Rumah Tuhan itu tiada terkatakan. Pentingnya gereja dalam kehidupan orang percaya. Bergereja adalah salah satu rencana Allah yang terpenting dalam hidup kita. Memang tidak otomatis mendatangkan keselamatan. Keselamatan itu hanya lewat Yesus. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang baik. Gereja yang menjangkau adalah gereja yang baik. Gereja yang memuridkan adalah gereja yang benar. Memang bukan gereja yang menyelamatkan, tapi pengorbanan Tuhan. Tapi gereja adalah ide Allah. Tuhan tahu bahwa kita nggak boleh sendirian. Rindu kepada kediaman Allah sudah ada sejak perjanjian lama. Sudah ada sejak Raja Daud, sekalipun zaman dahulu kala belum disebut sebagai gereja. Sebelum Yesus datang, mati, bangkit, naik ke sorga, lalu Pentakosta, 120 orang menjadi gereja mula-mula. Hari itu mereka menjadi 3.000. Zaman dulu namanya Bait Suci, Bait Allah. Mari kita baca sekarang Mazmur 84. Saya jelaskan ayat per ayat. Untuk pemimpin biduan, ayat ke-1. Menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, berhenti saya jelaskan. Mazmur 84 ditulis in David's time. Ditulis dalam sejarah pada saat Raja Daud hidup. Saya sukanya Alkitab itu adalah buku sejarah juga, bukan hanya buku rohani. Kita ke Israel tahu bahwa tempat-tempat itu ada di sana. Raja Daud adalah figur dalam sejarah. Bagi beberapa orang, hanya seorang raja besar. Tapi bagi orang percaya, dia seperti bapak iman. Raja Daud ini juga punya karunia kenabian. Dia bernubuat untuk sesuatu yang melampaui masa hidupnya. In David's time, dia menulis sebuah lagu, ini bukan tulisan Daud sebenarnya, Mazmur 84 adalah salah satu timnya Daud, Bani Korah, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit. Baca gini kadang-kadang kalau kita tidak diajarin, tidak diberikan penerangan, kadang-kadang kita baca hanya lalu lalang. Ayat 1 ini sebenarnya dalam sekali. Ada 3 individu yang kelihatan, Daud, ya, dan juga Bani Korah. Bani Korah itu adalah seorang pria, kita nggak tahu namanya. Kita cuma tahu dia keturunan Korah. Bani itu artinya keturunan. Keturunan anak-anak saya Bani Mantova gitu ya. Tapi kita nggak tahu namanya siapa, nggak perlulah. Kalau melayani Tuhan itu kita nggak perlu tampil muka juga nggak apa-apa. Asal kita bisa berbuah. Tapi Bani Korah ini istimewa karena dia adalah keturunan seorang yang dihukum oleh Allah. Dia keturunan pemberontak. Bukankah kita semua keturunan Adam dan Hawa?
kita layak mati sih? Perbuatan amal kita itu tidak sebanding dengan dosa kita. Kita sebenarnya itu sepatutnya semua masuk neraka. Ngapain Yesus mati di Golgota? Tapi itulah cerita tentang gereja. Gereja adalah tempatnya orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Gak usah dibuka Bilangan 26 ayat 9 sampai 11. Gak usah dibuka, saya hafal ayat itu. Lalu ada cerita di mana Bani Korah dengan 250 teman-teman segengnya gempur Musa. Pokoknya singkat cerita mereka memberontak sama Allah dan mereka jelek-jelekkan Musa. Apa yang terjadi adalah Tuhan marah. Tuhan mengizinkan tanah menelan mereka hidup-hidup dan 250 orang yang bersama dengan Korah itu dimakan api. Kejadian persisnya seperti apa nggak tahu, tapi Tuhan Allah kita itu ajaib. Perkara supranatural pun terjadi. Bencana alam, tanah kok bisa robek, menelan begitu banyak orang. Api bisa menjalar, saya tidak tahu apa persisnya seperti apa. Tetapi saya percaya firman Allah. Tapi di ayat 11 dikatakan, namun anak-anak Korah diselamatkan. Luar biasa ya. Anak-anak Korah diselamatkan. Tuhan kalau bicara soal hukuman tidak pernah tuntas. Kalau kasih dia tuntaskan. Sampai-sampai di Kalvari, di kayu salib itu dia berkata, sudah selesai. Dia selesaikan. Bahkan Tuhan ampuni yang sisa-sisa. Gara-gara itu masih ada yang bertobat, termasuk perwira Italia yang menyalibkan dia. Nanti-nantinya Rasul Paulus yang dulunya Saulus, yang menganiaya Yesus Kristus dengan menganiaya jemaatnya. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia tuntaskan pekerjaan penebusan. Kalau ngomong soal kasih, Tuhan kalau mengasihi itu selalu tuntas, embel-embelnya kena semua. Percayalah kalau Tuhan mengubah hidup seseorang, gak akan nampak sisa-sisa masa lalunya. Coba Anda lihat itu kupu-kupu, mana tahu itu dulunya cacing atau ulat saja. Gereja ini juga menjadi kesaksian bagaimana orang-orang diubahkan. Yang dulu anak-anak muda gak keruan, hubungan sama ayah, ibunya sama papa mamanya memberontak. Berubah suami istri gak jadi cerai, yang cerai pun kembali. Itu banyak kejadian di gereja ini. Untuk itulah kita bergedung. Karena Tuhan mau bekerja di dalam rumahnya. Bani Korah ini luar biasa. Dia diselamatkan oleh anugerah. Bani Korah termasuk keturunan yang diluputkan. Gereja itu punya ruang yang cukup besar untuk semua orang berdosa. Room for all. Gereja itu tidak eksklusif tetapi inklusif. Dia membuka dirinya agar manusia berjumpa dengan Allah. There is room for all of you here at this church. Ada ruang untuk siapapun kita di tempat ini. Tapi tolong diingat, Tuhan menerima Bani Korah. Turun-temurun lagi. Jadi penggubah lagu, penulis Mazmur. Kita loh, tulis lagu bagus-bagus pun gak masuk di dalam Alkitab. Ini anak pemberontak. Jelas-jelas dihukum Tuhan hidup-hidup. Kok bisa nantinya ada seorang penulis Alkitab, Bani Korah? Saya nggak habis pikir. Tuhan itu kalau ampuni, dia nggak berhenti sampai pengampunan. Dia nggak akan berhenti sampai dia memberikan kepercayaan. Coba lihat itu Saulus, penganiaya jemaat Kristus. Jadi Rasul Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa. Menangkan banyak orang hingga presiden-presiden zaman itu. Bersaksi di hadapan semua. Tuhan kalau ampuni pendosa kayak Anda dan saya, nggak berhenti sampai kita berhenti berlumuran dosa. Dia akan penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Yesus itu luar biasa, dia sahabat orang berdosa. Tapi dia nggak berhenti di sana. Seorang wanita tertangkap basah berzina. Semua manusia termasuk yang religius, nggak tentulah orang itu kalau menampak agamawi itu penuh belas kasihan. Mereka punya visi untuk merajam wanita itu karena mereka hanya terpaut pada hukum Taurat. Tapi Tuhan itu punya hukum kasih juga di atas hukum Taurat itu. Dia berkata, hai wanita, mana orang yang mau menghukummu? Satu persatu mereka sudah pergi karena Yesus sindir begini, siapa yang gak pernah dosa ya lempar batu pertama, yang paling tua minggat dulu. Dan Yesus berkata seperti ini sama wanita itu, gak ada toh yang mau menghukum kamu. Gak ada Tuhan. Aku juga enggak. Tapi Tuhan enggak berhenti di situ. Go. Dilepas sama Tuhan. And sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa.
Gereja adalah house for sinners, bukan house of sinners. Bedakan. Gereja bukan gerejanya orang berdosa. Gereja adalah gerejanya orang kudus. Tapi semua orang kudus bermula dari orang berdosa. Karena hanya Tuhan yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Gereja itu bukan gerejanya orang berdosa. Gereja itu gerejanya bagi orang berdosa. Karena siapa yang butuh tabib kalau bukan pendosa-pendosa seperti kita? Siapa yang butuh tabib kalau orang sakit butuh dokter, orang sehat tidak memerlukan? Gereja adalah gereja bagi orang-orang berdosa untuk menemukan Tuhan dan diubahkan. Church is church, our church is church for sinners to repent and to change their ways. Gereja adalah gereja bagi orang berdosa untuk menemukan Tuhan. Gedung ini juga sama. Gedung ini adalah gedung bagi orang-orang berdosa. Selalu ada ruang untuk Bani Korah. There is room for any one of you, for all of us, untuk kita semuanya. Masa aku bisa datang ke gereja? Masa aku bisa menjadi bagian dari gereja itu? Bisa. Itulah intisari rumah Allah, rindu kepada kediaman Allah. Yang membuat gereja itu istimewa adalah gereja bukan rumah sakit, seperti kata orang. Gereja adalah rumah sembuh. Gak ada orang pergi ke rumah sakit mau sakit. Gereja bukan rumah sakit. Saya perbaiki kalimat itu yang sering kali didengungkan. No, gereja itu rumah sembuh. Tapi yang datang orang sakit. Tapi untuk sembuh. Kalau mau sakit aja gak usah datang ke rumah sakit. Di rumah aja kita sudah sakit. Diamin aja pasti kita mati. Tapi gereja rumah sembuh. I love my church. I love our church. Karena our church exists for such purpose. Gereja kita itu hidup berdiri untuk tujuan itu. Yang bangga menjadi bagian daripada gereja yang hidup. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bani Korah ini, dia terinspirasi. Kan lagunya pun dibuat pakai satu alat musik. Kalau Anda lihat menurut lagu Gitit. Dalam bahasa Inggrisnya Gittite. Orang Gitit saya beritahu. Lucu sih namanya Gitit gitu ya. Jangan kasih nama bayinya itu. Nanti dia akan dibully di sekolah. Gitit gitu ya. Nanti jangan-jangan nanti punggungnya kecetit. Lagu Gitit ini siapa sih? There is one Gittite. Ada satu orang Gitit yang kita tahu, tapi kita nggak tahu kalau dia adalah orang Gitit. Obed-Edom namanya. Obed-Edom itu loh, di zaman Daud belum ada bait suci. Itu di zaman Salomo anaknya. Tuhan melarang dia untuk membangun bait Allah. Jadi nggak semerta-merta kita bisa bangun gereja, itu nggak bisa loh. Itu kalau nggak ditentukan Tuhan nggak bisa. Baik itu kontraktornya, baik itu pencetus idenya, baik gerejanya, baik apapun, baik hostnya, nggak bisa. Unless God builds the house, we labor in vain. Kecuali kalau Tuhan mendirikan rumahnya, kita nggak akan bisa mendirikannya. Daud kurang apa? Dia punya materinya tidak diberi izin sama Tuhan. Salomo dikasih izin karena Salomo adalah orang damai. Daud adalah manusia perang. Nah pada waktu Daud lagi belum ada bait suci nih, tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah itu tinggal di sebuah kemah. Namanya kemah pertemuan. Kalau ini sudah tradisional turun-temurun dari zaman Musa. Waktu orang Israel putar-putar di padang gurun. Kan minggu sebelum ini, minggu lalu di SCC kan saya ajarkan rahasia tabernakel ya kan. Bedanya apa sih sama bait suci? Perabotannya sama. Mezbah ukupan, meja roti sajian, kandil itu atau menorah atau kaki dian, semuanya sama. Bedanya yang satu di tenda, satu di gedung. Di zamannya Daud masih di tenda. Dan suatu hari Daud bawa itu dengan cara yang salah, tabut perjanjian, ada makan korban. Singkat cerita Daud ketakutan. Gak bisa segampang itu pindah-pindahkan hadirat Tuhan. Karena the soul of the building is the presence of God. Karena bukan gedungnya, tetapi hadiratnya. Gedung kek, tenda kek. Kalau Allah tinggal di dalamnya, sesuatu akan terjadi. Tapi Tuhan tidak rela melihat umatnya terus worship di tenda. Makanya Tuhan kasih mereka gedung. Tuhan yang menciptakan keong, menciptakan siput, menciptakan bekecot. Mereka aja dikasih tempurung, kepiting, udang. Masa Tuhan tidak akan memberi kita pakaian? Masa kita tidak memberi, Tuhan tidak memberi kita papan, sandang pangan papan. Tuhan yang menghiasi burung, burung gak dihiasi, bunga di padang.
Tuhan juga akan menghiasi umatnya. Apalagi kalau umatnya rajin bekerja, mengerjakan misinya. Tuhan itu gak pernah biarkan orang yang cari dulu kerajaan sorga tidak ditambahkan. Pada waktu Obed-Edom itu mengadopsi tabut sementara karena Daud takut. 3 bulan lamanya kalau Anda baca. Rumah tangga Obed-Edom diberkati. Rumah lainnya semuanya mengalami krisis moneter. Obed-Edom mengalir berkat Kristus di sana. Ada kemandulan di rumah Obed-Edom, anak cucu bertaburan. Dan Daud mulai melihat dan mendengar dari orang lain. Lihat itu Obed-Edom, orang Gitit itu. Diberkati karena dia menjadi tempat hosting tabut perjanjian. Daudnya jadi iri yang baik. Enggak. Harusnya bukan Obed-Edom itu, aku cuma titip doang. Bawa sini tabut perjanjian. Dia lihat manualnya, jadi orang Lewi yang angkat, dibawalah pergi ke Yerusalem. Anda tahu kan, Anda baca itu. Nah, Bani Korah itu, mungkinkah dia melihat Obed-Edom? Lalu dia mulai berbesar hati. Aku ini harusnya orang dikutuk. Aku ini keturunan koruptor. Begitulah ceritanya. Waduh, kalau sudah viral, matilah. Tapi dia berkata, kalau Obed-Edom bisa diberkati, diubahkan situasinya. Karena hadirat Allah. Aku juga. Aku rindu untuk diberkati Tuhan. Aku rindu masuk ke hadirat Tuhan itu. Zaman perjanjian lama gak bisa sembarang masuk. Hanyalah imam besar yang bisa masuk setahun sekali. Zaman sekarang kita enak. Kita bisa saat teduh pribadi di rumah, lalu hadirat Allah dari sana. Asal hatimu tulus. Asal hatimu tulus kepada Yesus. Karena Yesus jalan kebenaran. Tidak ada jalan kepada Bapa kecuali melalui Dia. Kalau kita jalan masuknya lewat nama Yesus, pasti kena. Pasti mempan, pasti sampai ke Bapa. Zaman dulu gak enak. Karena itu dia berkata, aku tunggu sampai tabut itu diangkat dari Obed-Edom. Lalu akan dimasukkan ke Yerusalem. Dipindahkan ke Yerusalem maksudnya. Aku ingin datang ibadah. Meskipun aku gak boleh masuk ke tenda atau ruang suci, apalagi ruang maha suci, hanya imam besar setahun sekali. Aku mau berada di pelataran luar. Ingat ya, perabotan yang saya ajarkan minggu lalu itu adalah bejana pembasuhan. Itu perabot paling besar di luar sana. Melambangkan persembahan atau penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Aku mau datang di luar juga gak apa-apa. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Aku di luar aja gak apa-apa. Tuhan gak usah bukain. Misalnya kalau saya datang ke rumah Anda, saya bel-bel di luar, gak usah dibuka. Apalagi masuk ke ruang tamu, apalagi masuk ke ruang tidur. Udahlah, gak nyampe situ. Saya gak ekspektasi. Saya ini siapa sih? Sana orang penting, saya orang biasa. Apalagi saya orang hina. Cukup saya diizinkan di parkirannya aja, aku udah happy. Kalau Anda bukakan gerbangnya, saya di pelatarannya aja, di kebon. Gak apa-apa di situ ada anjingnya, saya tak sama anjingnya aja di situ. Lebih baik di kandang babi kalau di hadirat Allah daripada di rumah mewah. Tapi yang ada hanyalah pertengkaran saja. Luar biasa loh ini. Coba saya jelaskan betapa rindunya, kangennya, betapa inginnya, desperado, putus asa, rindu setengah mati sampai homesicknya. Si Bani Korah ingin ketemu tabut perjanjian dari jauh padahal. Dia cuma ingin di pelataran. I want to go there. I want to go to church. I want to go to church. Wow. Kita gak boleh remehkan pengalaman ini. Saya gak bisa jelaskan kali ini kita kedatangan banyak tamu. Sekalipun kita gak undang-undang, kita low profile aja. Yang penting kita terus bekerja. Yang penting terus kita berbuah. Kita pakai gedung ini terus, September nanti super conference segala, kita terus akan menggunakannya sampai selama-lamanya, selama bisa. Ya, tapi ada juga beberapa tamu-tamu kita dari negara-negara tertentu yang tidak bisa loh ibadah begini. Sungguhan gak bisa. Bahkan mereka datang kali ini membawa orang-orang tertentu supaya mereka merasakan ibadah bersama itu kayak apa rasanya? Mereka datang ke Surabaya. Saya beritahu, Bani Korah tidak bisa ibadah seperti kita. Dia hanya di pelataran aja, di gerbang luar sana. Panas-panas, padang pasir ya kan. Kalau zaman dulu, zaman Musa. Tapi sekarang pun di terik matahari karena masih di tenda. Belum di dalam gedung. Dia berkata, aku mau. Gak apa-apa tenda, gak apa-apa. Aku gak perlu fasilitas, gak perlu AC-nya. Asal aku bisa rasakan hadirat Allah dari jauh. Aku sudah super kamsyah.
udah terima kasih. Coba bayangkan Bani Korah itu hatinya kayak apa. Orang berdosa yang merindukan hadirat Allah. Dan dia tahu bahwa rumah Tuhan itu tujuannya itu. Mencipta ruang bagi pendosa seperti Anda dan saya. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan diubahkan. Orang muda mendapat penglihatan. Orang tua mendapat mimpi buruknya ditempel sama Tuhan. Orang muda yang hidup tanpa tujuan tiba-tiba memperoleh visi yang lebih tinggi. Visi yang surgawi. Anak-anak kecil pun bernubuat. Itulah rumah Tuhan. Makanya dia buat lagu ini menurut alat musik gitit. Dia terinspirasi sama Obed Edom. Kata, wow aku mau kayak gitu. Obed Edom sih dari keluarga baik-baik. Kalau Anda baca Obed Edom itu dia pelayanannya apa? Dia itu termasuk penunggu, pembuka pintu bait suci, keturunannya juga ada pemusik-pemusik. Kalau dia sih orang baik, Yesus itu juru selamat orang baik. Karena orang baik gak tentu benar. Yesus juga juru selamat orang jahat. Tuhan itu juru selamat kedua-duanya. Anak sulung, anak bungsu, dua-dua dia adalah bapaknya. Kalau dia lihat Obed Edom diubah, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi, kuasa Allah. Ini iri yang baik. Jangan iri apa yang orang lain miliki yang Anda tidak punya. Nanti kita kurang bersyukur, malah nggak punya apa-apa. Justru kalau kita bersyukur 5 roti 2 ikan di tangan, bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi iri yang baik itu begini, kalau orang lain diubah saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga. Saya bisa rasakan Bani Korah. Keturunannya sudah dilabel sama Israel, semua orang cek-cek-cek di sekolah. Geleng-geleng kepala. Dia berkata kalau dia bisa ngalami berkat Tuhan karena dia masuk hadirat Allah. Itu pun hadirat Allah gak sengaja loh titip rumahnya. Saya juga. Masuklah ke rumah ini dengan ekspektasi. Mulai hari ini. Kalau lain diubah, saya juga. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jesus loves you. He does, my friends. He really does. Bicara tentang layak, saya juga gak layak berdiri di sini. Sungguhan, kita semua ini 11-12. Tetapi karena Tuhan, dosa kita dinolkan. Tuhan itu baik sekali. Memberi kita kesempatan yang baru. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ayat 2, ya Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, si Korah berkata begini, betapa disenangi tempat kediamanmu. Dia pakai kata, I love your tabernacle. Seperti yang saya katakan tadi, di zaman Daud belum bergedung. Tenda tenan, tenda sungguhan. Ya, betapa disenangi tempat kediamanmu. Kata disenangi di situ kayak homesick, love sick. Bukan hanya sekedar, oh ke gereja ya, ayo ke gereja. Tapi sudah nunggu dari Senin kapan Minggu. Itu attitude-nya Mazmur 84. Bukan datang dipas-paskan, tetapi datang itu duluan. Apa rindu seperti hari ini jemaat datang begitu awal. Gak ada yang berpikiran di sini tempatnya bisa muat 6.000, pasti dapat kursi. Bukan gitu attitude-nya, tetapi bertemu Tuhan. Aku mau menghormati Tuhan. Aku mau menghargai Tuhan. Baju baru aku gak bisa beli. Tapi aku mau memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Dengan itu aku datang. Dengan sikap hati yang benar. Betapa disenangi. Kata betapa disenangi itu bukan senang. Oke lah ya, daripada gak kemana-mana. Bukan rutinitas, tetapi love sick, homesick. Aduh, kok berakhir? Kalau kita lihat jam tangan kita waktu ibadah bukan kapan berakhirnya. Aduh, jangan cepat berakhir. Kenapa? Waktu cepat berlalu. Oh, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Padahal rumah Tuhan tidak bergedung, tidak indah. Zaman Salomo, ciamik pol. Zaman Salomo itu bersalut emas apa nggak pernah ada zaman seperti itu. Karena zaman itu perak nggak ada harganya kalau Anda baca di Alkitab. Emas itu dibawa begitu banyak di Israel, tanah Kanaan. Sampai emas itu murah jatuh harga. Apa-apa selaput emas, semuanya emas dari pinggan emas semuanya. Kita nggak mungkin bisa top that di zaman itu. Salomo orang terkaya sepanjang sejarah. Tetapi Korah, Bani Korah berkata, tempat kediamanmu. Yes, I know your house is a tent.
but I love it already. I love your church even if it is a torn down tent. Aku mencintai rumahmu sekalipun kalau rumahmu itu bukan rumah sama sekali, malah tenda yang mau ambruk. Tenda yang pasang bongkar. I love your church already. Kenapa dia cinta rumah Tuhan? Karena dia cinta Tuhan yang ada atas rumah itu. Bukan loving the house of God first, but loving the God of the house. Bukan hanya mencintai rumah Tuhan, tapi mencintai Tuhannya rumah itu. Sekalipun Tuhan memiliki segala sesuatu, tapi Tuhan memanggil tempat ini rumahnya. Karena kita dedikasikan kemarin Jumat sebagai rumah Tuhan. Tempat istimewa manusia ketemu sama juru selamatnya. Dan setelah diselamatkan ketemu sama bapaknya. Ketemu sama gembalanya, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan apa-apa. Di sini loh ketemunya, di sini loh. Saya bersyukur hati Korah itu ada di jemaat. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Dijaga ya. Kalau Anda lihat ada sampah dibuang sembarangan tuh, ambil, masukkan ke tong sampah. Sekalipun kita mungkin siapa-siapa di dunia kerja. Gak apa-apa. Pastikan tempat ini istimewa. Karena siapa yang menempati? Karena Tuhan Yesus yang menempati di tempat ini. Dan Tuhan mau berjumpa dengan umatnya. Oh haleluya. Betapa disenangi, I'm homesick. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kalau Anda baca lagi ya, coba saya jelaskan ayat per ayat sekarang. Oh iya, kalau kita baca ini ya, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Disenangi tempat kediamanmu. Jadi membangun rumah Tuhan itu sudah ada ternyata di hati orang. Dari zaman-zaman dulu sono-sono, ternyata Daud kepingin bangun rumah Tuhan. Itu ide dari siapa? Kalau bukan dari Roh Kudus. Tapi dia siapkan materinya. Namun demikian Tuhan tidak izinkan. Salomo yang membangunnya. Ternyata gak cuma Daud loh. Like father, like son. Buah itu gak jatuh jauh dari pohonnya. Spirit itu ada. Semangatnya itu loh. Kalau semangat gak bisa dibuat. Gedung kita bisa bikin. Semangat gak bisa dibuat. Semangat itu Tuhan. Bagaimana bisa membuat orang devoted. Bagaimana bisa membuat orang dedikasi hati. Bagaimana bisa membuat orang bergairah untuk sesuatu. Padahal gak dapat apa-apa dari itu misalnya. Di zaman Daud, gak cuma Daud ternyata. Korah, Bani Korah. Juga merindukan rumah Tuhan. Dia berkata betapa disenangi tempat kediamanmu. Jadi saya rasa Daud dan semua administrasinya. Daud dan semua stafnya. Daud dan seluruh rakyatnya. Semuanya merindukan bait suci. Di zaman Daud. Itu Tuhan ya. Tuhanlah yang mencetuskan ide gedung ini harus ada. Dan Tuhan memakai berbagai macam pihak yang mau dituntun sama Roh Kudus. Oh haleluya. Zaman itu mereka sudah senang tempat kediaman. Tapi kasihan itu satu generasi yang gak lihat bait suci. Saya gak yakin Bani Korah melihat bait Allah. Mungkin mereka juga sudah usia-usia tua. Ini mati bersama dengan Daud. Nanti zaman Salomo dia bangun berapa tahun. Selesailah bait Allah itu. Tapi di ayat 3 dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kata jiwaku hancur diulangi lagi. Ini bukan sekedar cinta biasa, love sickness. Pernahkah Anda cinta? Cinta sih cinta. Ini cinta yang ada sakitnya. Misalkan kalau anak Anda sekolah luar negeri atau luar pulau, luar kota. Pisah kan? Cinta sih cinta. Tapi rasa di dada ini loh. Rasa kayak kehilangan itu ada. Padahal gak meninggal dunia loh. Hanya pergi sekolah. Tapi yang lebih terasa adalah anak yang ditinggalkan. Bisa happy ya. Waktu kita ketemu, kita antarkan misalnya. Kalau ada anak Anda ini, kalau di sini ada yang dari kepulauan mana. Lalu habis itu mau sekolah di universitas swasta atau pemerintah di Surabaya. Anda antar sini, pergi ke kebun binatang, pergi ke zoo. Ya kan, gak cuma di Surabaya, juga ada di Batu. Lalu kita ajak semuanya makan yang enak di sini apa? Kenamaan makanan di sini, oh mungkin pecelnya, mungkin rawonnya. Percayalah kalau mau makan rawon jangan di Jakarta, di Surabaya saja. Waduh, Jabodetabek juga menyaksikan ini ya, tapi betul sih. Ya, kalau mau makanan Betawi di situ, bukan di sini. Wah, seneng kan? Seneng. Lalu habis itu sudah waktunya hari terakhir Papa Mama harus kembali. Papa Mama harus kembali ke Makassar.
Anak ditinggal di Surabaya. Itu yang ditinggal itu lebih kerasa. Apalagi dia masih situasi baru, masih di dormitory atau di kos-kosan. Waktu pergi itu, aduh rasa hilangnya saya waktu kecil. Pernah sekolah, karena terpaksa waktu itu saya masih kecil juga ada kepentingan untuk berobat di Taiwan. Akhirnya saya sekolah, umur 6 saya harus pisah dengan papa mama saya. Paling berat buat saya sama koko saya, waktu itu kami masih umur 6 dan 7,5. Waktu papa mama, salah satu kan mereka semua harus bekerja, jadi salah satu pulang dulu. Itu saya duduk di tangga, kalau yang di Taiwan dulu itu tahu ada rumah-rumah itu seperti flat begitu, bukan apartemen yang bagus, bukan tangga-tangga, rumah rakyat begitu ya. Saya duduk di tangga itu bisa 2 jam. Setelah taksi pergi, saya diam di sana. Kenapa mama nggak kembali? Umur 6 loh. Papa mana? Sedihnya tuh sakit. Itulah yang disebut jiwaku hancur. Merindukan pelataranmu. Kangen sama gereja itu sampai di sini tuh kerasa sakit. Kerasa begitu. Itu saya rasakan tiap kali doa berkat. Seperti merindukan, kapan aku ketemu jemaat ini lagi. Puji Tuhan gereja kita bukanlah gereja mingguan. Kita juga gereja yang terhubung semuanya the best of friends. Kayaknya besar ya. Tapi di sini everybody is known by somebody. Setiap orang dikenal oleh seseorang. Di sini kita ada CG. Gereja kita totalnya semuanya. Sudah ada 6.500 CG di seluruh GMS. Setiap orang terhubung dengan seseorang. Coba saya tanya di sini, angkat tangan yang sudah bergabung dengan CG. 1, 2, 3, diangkat tangannya. Look at that lautan manusia. Gak ada orang asing di sini, semuanya adalah keluarga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Gereja besar yang terasa kecil. Gereja besar yang terasa sebagai gereja kecil. Bisa juga kita menjadi gereja kecil yang terasa menjadi gereja yang merasa jauh juga bisa. Tapi gereja besar tidak perlu merasa jauh. Kalau semua digembalakan. Tapi rasa gitu gak? Saya perhatikan sesuatu tren ini. Apakah ini GMS saja atau memang seluruh orang Indonesia. Misalnya kalau kita berkata, oke ya baya. Nanti jalan berapa meter, ngobrol lagi. Ayo, CG-nya makanya gak mari-mari, gak selesai-selesai kan? CG-nya selesai, 1,5-2 jam. Tapi 1 jam itu berapa meter, ngobrol lagi, berapa meter. Sampai ujung sudah di depan mobil pintu udah dibuka. Masih ngobrol lagi, asik 1/2 jam lagi. Ayo ngaku siapa yang kayak gitu. Gak ngaku, iya temanku. Kita semua kayak gitu. Rasanya itu pisah susah. That is the power of a church, of a living church. Kita gak akan pernah sendiri. Saya gak besarkan anak saya sendiri. Ada gembala youth kita yang bantu. Anak kami, hubungan sehat dalam keluarga. Tapi kita adalah bagian dari keluarga yang lebih besar. Kenapa gereja itu istimewa? Bukan hanya hadirat Allah, tapi hadirat kita. Orang-orang yang saling peduli, yang ingin saling membangun. Yang disuruh pisah itu jiwanya hancur. Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Berhenti sampai sana. Katakan bersorak-sorai. Saya tunjukkan ya. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Ternyata waktu saya baca ini, kata bersorak-sorai itu mengandung 2 arti. Sorak dan sorai. Sekilas seperti jeritan kalau Anda baca di kitab Hagai. Ya, waktu mereka membangun bait suci itu kan ada campuran. Kalau orang teriak kan gak bisa bedakan. Mana mereka teriak sukacita, mana mereka menangis. Di zaman Hagai ketika bait suci itu jadi, mereka semua berseru. Campuran yang muda-mudi senang sekali karena mereka gak tahu bait suci lama yang dirobohkan itu. Mereka senang, wow, keren bro, gitu ya. Sedangkan yang tua-tua yang pernah lihat bait Salomo yang dihancurkan, yang dipulihkan nanti, menjadi bait baru di mana Yesus berjalan 2000 tahun lalu. Dia berseru, bersorak-sorai, berseru. Itu campur baur. Orang tuanya nangis, pernah melihat bait yang dahulu. Terharu, tapi waktu ribuan atau puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang, mereka semuanya berseru. Gak bisa bedain mana sorak, mana sorai. Sorak itu sad cry, sorai itu happy cry. Gereja adalah tempatnya for sad cries and happy cries. Do you know that?
Kenapa gereja itu luar biasa? Karena tempat curhat kepada Allah. Tapi curhat kita nggak berhenti sampai kepada Tuhan. Tuhan utus seseorang. Doa kita itu bisa kepada Bapa kami di dalam sorga. Tetapi ada kata kaminya loh, kita nggak pernah sendiri. Jangan doakan doa Bapa kami kalau kita tidak bergereja sungguhan. Kalau enggak, doanya harus diubah. Bapak saya di dalam sorga. Eksklusif dengan Tuhan. Bapak kami itu berarti majemuk. Kita bisa memanggil dia Bapak, lalu habis itu kita berseru kami, datanglah saudara-saudara seiman kita. Berkerumun di sekeliling kita saling membantu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Pagi tadi saya jelaskan tentang menajamkan manusia roh. Menajamkan manusia iman kita. Kalau enggak kita kan menjadi manusia daging. Hanya dijajah panca indera, yang kelihatan itu fakta. Tapi kita enggak melihat kebenaran. Yang kita lihat hanyalah hidup sementara ini sampai kita mati atau meninggal dunia. Tapi kita enggak bisa melihat hidup yang kekal dan maksud Allah di balik hidup yang sementara. Saya melihat bahwa gereja itu tempat di ayat ini, sorak dan sorai. Gereja adalah tempat misalnya setiap ibadah di GMS saya memberikan altar call atau panggilan ke depan tuh yang didoakan. Anda pasti akan ada orang-orang yang nangisnya itu karena penyesalan, lalu dijamah Tuhan atau pertobatan. Tapi juga ada yang menangisnya karena Tuhan kau baik, sukacita dan haru. Ada yang teriaknya haleluya, ada yang teriaknya ampuni aku ya Tuhan. Gereja adalah tempat untuk orang bersorak-sorai. Sorak adalah tangisan, sorai adalah seruan sukacita. Kepada Allah yang hidup. Coba katakan kepada Allah yang hidup. Coba saya jelaskan kalimat ini. Gereja bukanlah tempat program manusia. Sekalipun semua harus diprogramkan. Harus berjalan secara profesional. Yang menjadi masalah adalah gereja harus rohani iya. Tapi gereja juga harus mengembangkan talentanya. Kalau enggak nanti lihat ya, rohani tapi enggak keruan. Atau ada yang profesional tapi mati rohaninya. Gereja bukanlah showbiz, gereja bukanlah program manusia. Gereja juga bukan tempatnya social connections only, bukan tempatnya kita bersosialisasi. Gereja juga bukan tempatnya entertainment atau hiburan. Meskipun ada unsur hiburan di dalamnya. Siapa gak terhibur waktu saya melihat tadi? Anda lihat gak choirnya tadi itu? Itu gabungan loh. Ada MS Senior di belakang. Ada juga di situ anak-anak Eagle Kids kita, anak-anak Army of God, anak-anak youth kita. Bahkan juga ada anak-anak yang begitu berharga. Yang ada di wheelchair, ada yang di kursi roda. Ada juga yang berkebutuhan khusus. Yang sama-sama, itulah gereja. Saya waktu tadi lihat itu, saya terharu dan saya terhibur. Wow, saya ikut tarian-tariannya. Padahal saya terus terang beritahu ya, waktu saya SD, tarian saya dapat 5. Itu pun karena saya dicinta sama guru saya. Makanya hari ini kalau mau muji-muji Tuhan, tarian saya cuma satu macam, lompat-lompat gini. Jangan kira karena saya terlalu semangat, tapi karena saya satu-satunya bisa saya persembahkan dalam gerakan pada Tuhan, ya cuma lompat karena saya nggak bisa nari. Coba lihat, ya gereja bukan tempat entertainment meskipun very entertaining. Gereja lalu gereja tempat apa? Tempat ini loh, kepada Allah yang hidup. Meskipun horizontalnya ada. Gereja itu vertikal ujungnya. Kepada Allah yang hidup. Towards God, the living God. Kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup. Saya ulangi lagi, kepada Allah yang hidup. Gereja adalah that special place, tempat istimewa yang Tuhan khususkan bagi namanya. Di mana firman diberitakan, manusia digembalakan. Gereja adalah tempat Allah sengaja by default, by design. Allah sengaja ketemu sama umatnya. Tuhan bisa ketemu nggak sama orang di luar sana? Bisa, tapi kayak lotre saudara. Tapi di sini nggak usah dengan lotre, dengan iman. Anda datang dengan ekspektasi, pasti ketemu. Sebab siapa yang mencari wajah Tuhan, Tuhan tidak akan menyembunyikan wajahnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya kasih contoh ya, salah satu tipe orang-orang yang akan selalu ketemu Tuhan juga. Ini Bani Korah itu punya mata yang jeli dan teliti. Coba lihat ayat 4. Bahkan burung pipit, nah dia sebut burung gereja. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang, itu diulang. Ya, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Dia itu diam-diam melihat, menyaksikan dari jauh. Mungkin waktu itu tabut perjanjian sudah pindah. Lalu dia melihat imam beraksi, mulai lakukan ibadah. Tapi dari jauh kan, dia melihat. Loh kok enak ya, itu ada burung terbang, masuk gak keluar-keluar.
terbangnya masuk sore, besok pagi siang baru keluar. Cari makan. Itu burung pipit di udara. Yang kita kenal juga semacam burung gereja. Dia berkata, kok enak ya? Aku aja gak bisa masuk, lu bisa masuk keluar. Dia iri sama burung pipit. Pernah gak kita iri sama burung pipit? Kalau mau iri itu sama burung elang. Iri itu jangan sama apa yang dunia punya yang Anda tidak miliki. Irilah untuk perkara-perkara sederhana. Menunjukkan bahwa di hatimu ada kekekalan. Dia melihat itu dan dia berkata iri, waduh kok enak ya. Lalu dia bisa melihat bahwa burung-burung itu menaruh anak-anaknya. Loh keluar kok yang keluar 3 sekarang. Kecil-kecil sama sinyo noniknya. Dia berkata alangkah baiknya. Bani Korah tentunya punya istri, punya anak lah. Dia berkata, kalau bisa ya, kapan Tuhan, kapan? Kan ini semua kenabian. Mereka bernubuat untuk sesuatu yang mereka sendiri gak lihat sampai mereka mati. Kita yang nikmati, bukankah ada ayatnya di kitab Ibrani? Mereka semua itu pahlawan iman, mati dalam pengharapan, tidak melihat harapan mereka terjadi. Tapi kitalah yang menggenapi harapan mereka. Dia Bani Korah itu berseru di sini, begini di hatinya. Andai kata aku boleh, andai kata aku bisa, tak bawa tuh anak-anakku, tak bawa istri anak-anak saya datang sama-sama ibadah sama aku. Tapi aku bukan burung pipit, aku bukan burung layang-layang. Ya sudah, kami dari jauh saja. Gereja adalah tempat Anda beribadah with your family. Oh, disinilah keluarga-keluarga dipulihkan, katakan amin. Gak ada orang kalau makan enak itu gak ingat sama keluarganya. Waduh ini enak, ini istriku harus coba. Aduh ini enak, ini papa. Di mana? Kalau itu cuma makanan kan gampang, besok keluar jamban, maafkan. Tapi kalau itu keselamatan, masakah kita rela melihat orang lain masuk neraka, padahal orang lain itu ada dalam jangkauan kita. Gereja adalah tempat burung layang-layang mendapat sarang. Mendapat sarang. Kalau di Korea mendapat sarang heo. Mendapatkan sarang Bapak Ibu Saudara. Church is that. Makanya itu gereja harus menjadi milik keluarga. Kita semua stakeholder. My family. Turut membangun gereja ini. Dengan apa yang kita bisa beri. Membangun itu tidak harus dengan sesuatu yang mahal. Tapi apa yang kita berikan untuk Tuhan di dalam gereja ini. Waktu kita, talenta kita, doa kita, AI yang lap kursi, semuanya turut membangun tempat ini. This is the place where I will teach my children. Aku akan ajari anak-anakku untuk takut akan Allah. Oh haleluya. Tapi gereja juga adalah di matanya Bani Korah. Saya percaya waktu dia lihat dan iri sama burung. Ini lucu ini, ada satu orang iri sama burung, ditulis di dalam Alkitab. Waktu dia lihat itu tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada dia. Saya nggak heran kalau itu terjadi. But you are also like that. Gereja adalah the house of sparrows. Mau tahu nggak gereja burung pipit itu seperti apa sifatnya? Coba lihat ya, dia nggak signifikan. Saya paling kasihan tuh burung-burung gereja kalau di luar sana itu dijinggoin itu loh. Warna hijau, warna yang metalik merah. Itu kasihan masuk pori-pori, jangan dibeli yang gitu. Beliin terus lepasin aja. Kasihan deh. Ya. Kita tuh nggak signifikan, ditangkap cuma berapa duit. Makanya Tuhan pakai ini sebagai ilustrasi, itu pun dia pelihara. Cukup kerja dengan hati yang tenang, quiet of mind itu perlu. Buat apa kita di luar sana itu punya segalanya kalau kita tidak punya satu hal ini? Coba perhatikan satu kata ini. Many people don't have. Dan ini mahal, beli berapapun gak dapat. Peace. Damai, sejahtera. Dan Tuhan bicara pasti kepada Bani Korah. Ini yang dimiliki oleh burung-burung itu. Kenapa mereka suka di gereja? Gereja itu tenang, di situ nggak ada yang mau nangkep mereka. Nggak ada yang mau jinggoin gitu, warnain. Mereka merasakan peace in God's house. In God's house there is peace. Makanya itu sebutan orang Kristen satu dengan yang lainnya itu shalom. Shalom. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya apa? Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang patah dalam segala rencana Allah atas hidup Anda. Yang hilang pun akan ditemukan. Yang putus atau patah pun akan disambung. Kita ada sebuah jaminan bahwa kita bertumbuh dalam rumah Tuhan. Kita disirami sama firman. Kita akan mengalami shalom itu. Bapak Ibu Saudara,
damai sejahtera dirasakan oleh burung-burung ini. Selain itu, burung-burung pipit itu punya satu lagi karakteristik. Apa itu? Mereka restless. Itu kadang-kadang ya, saya lihat mereka aja capek loh. Terbang. Kapan lu tenang? Makanya akhirnya GMS Live keluarkan album namanya Tenang. Untuk ingatkan semua burung pipit ini. Anda dan saya ini burung pipit semua. Coba lihat di gereja kita mengalami peace of heart. Tenang. Bagi saya gereja itu kecanduan. Dalam hal ini kecanduan yang tidak butuh kelepasan. Saya jangan lepaskan saya dari kecanduan ini. Kalau saya tidak kecanduan gereja, saya mungkin kecanduan dugem. Kalau saya tidak kecanduan gereja, mungkin saya kecanduan hal lain. No, ini kecanduan yang baik. Dan saya mau anak-anak saya semuanya juga merasakan ini. Kalau enggak, zaman ini zaman edan. Saya enggak yakin dan percayakan. Di gereja aja enggak sempurna kok. Banyak gereja yang enggak karuan juga ada. Kita berdoa enggak usah tunjuk, kita harus evaluasi. Kita lihat diri sendiri aja dan jaga. Bayangin, kalau garam aja ada yang enggak asin kok. Garam aja enggak ada yang enggak asin. Jangan cari yang non garam, pasti enggak asin. Bapak ibu saudara, saya ingin untuk mengingatkan bahwa we are like sparrows. Kita seperti burung pipit itu, kita restless. Kayaknya itu kayak mau ngejar apa? Kalau kita tanya ya sekarang di hidup ini kita ngejar apa sih? Coba tanya sendiri. Ngejar apa sih? Coba tanya, ngejar apa sih? Semua kita akan mati. Ngejar apa sih? Dan kita tidak akan bawa apapun yang kita punya. Sungguhan. Yang satu-satunya kita bisa bawa, cuman hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang merupakan penebus kita. Kalau kita tanya ya, kita ngejar apa sih? Itu burung itu ngejar apa? Tapi di gereja, makanya mereka disebut burung gereja, mereka dapatkan damai. Makanya itu di sini dikatakan waktu dia melihat burung-burung itu, kalimat terakhirnya ini, dengan ini saya selesai. Saya ulang lagi ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Lalu kalimat terakhir, ya Rajaku dan Allahku. Di sini ada double my. 2 kali dia berkata pakai kata ku. Ini lancangkah imam besar aja gak berani, tapi dia berani berkata, ya Rajaku. Wow, Tuhan di copyright sama dia. Ku. Lalu Rajaku dan Allahku. Jarang loh perjanjian lama itu formal. Misalnya seorang raja tidak akan berkata saya. Raja-raja, bangsawan, apalagi royalty, selalu kalau nyebut begini. Baginda, berkenankah Baginda untuk makan malam, sebab hidangan sudah disiapkan. Baik, kami akan segera tiba. Wah, karena royalty itu selalu sebut kami. Dia nggak pernah sebut saya. Kami, yes, we shall arrive very soon. Prepare dinner. Wah. Semua orang yang berurusan dengan Tuhan, zaman perjanjian lama, nggak berani sebut Rajaku, Allahku. Raja kami, Allah kami. Nggak boleh lancang sama Tuhan. Harus hormat. Nunjuk nggak boleh beginilah kira-kira. Tapi dia berkata, ya Rajaku, Allahku. You will not grow until you make God your God. You will not know the truth. Kau tidak akan pernah tahu kebenaran sampai kau jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Biarin orang mau bilang apa, bukan kita eksklusif, tetapi Rajaku, Allahku. Anda juga tidak akan pernah kerasan di dalam sebuah rumah Tuhan sampai Anda mengadopsinya dalam hati dan berkata, this is my church. Kalau saya ngomong gini, gereja bukan punya saya karena sensitif buat pendeta. Oh iya gerejaku, saya selalu kalau di luar sana bilang gereja kami, our church. Karena gereja bukan gaweannya pendeta, atau gereja itu bukan hak milik pribadi seorang hamba Tuhan. Tapi jemaat monggo silakan. You make this church your church. Katakan pada orang-orang di luar sana, I love my church. Jadikan this church my, yours only. Katakan I love my church. Amin. Baru kita akan melihat Allah perjanjian itu akan mengenapi dalam kehidupanmu. Do you love your church? Do you love this place? Oh haleluya. 3 poin summary. Dengan ini saya tutup. Kangen gereja, kenapa? 1, 2, 3, mau difoto silahkan. Gereja, gereja adalah rumah rohani bagi kita dan keluarga kita. Itu dia. Kenapa gereja itu suatu bahan kangen?
Sampai sakit bahkan kalau kita itu lama nggak ke sana. Jadi kalau orang sudah lama nggak ke gereja dan fine-fine saja, berarti ada sebuah appetite atau selera rohani yang mati dalam dirinya. Jangan-jangan bukan hanya sakit mah secara rohani, jangan-jangan memang mati rohaninya. Ya, gereja adalah rumah rohani soalnya. Bagi kita dan keluarga kita. Nggak berhenti sampai kita. Saya melayani Tuhan hari ini supaya anak-anak saya melayani. Saya melayani Tuhan hari ini supaya anak-anak kita melayani. Saya tidak mau berhenti melayani. Kemarin waktu saya lihat dari balkoni, dari atas sana saya lihat anak-anak kecil, Eagle Kids. Aduh, voltage kita, saya berkata, Tuhan bantu kami ini setia supaya anak-anak ini bertumbuh dewasa tanpa trauma. Gereja adalah keluarga rohani kita. Meskipun kita family sendiri-sendiri, tapi this is our spiritual family. 2, di sini home sweet home ya. Betapa senangnya bisa memuji Tuhan bersama saudara seiman. Itu loh yang kita kenang pulang. Wah, bukan orangnya sempurna enggak. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, jangan lupa O-nya. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Itu poin 2. Lihat kanan kirinya, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Saya kalau udah lama gak kembali ke home church ya. Saya keliling pelayanan kayak kemarin itu, saya missionary journey kemana-mana, Korea, segala. Waduh, pas masuk, belum di gedung baru, masih di SCC gedung lama, kelihatan Anda. Izinkan saya ngomong seperti seniornya, sebagai gembala senior, saya boleh berhak di atas mimbar ngomong begitu. Saya pakai kata ini ya, saya lihat kalian, boleh izinkan saya pakai kata yang agak jambal ya. Waktu saya lihat kalian, hatiku tuh luluh langsung. Saya berkata, oh, home sweet home. Sungguhan loh. Sejak kapan saya gini? Umur 6 udah Taiwan sendiri. SMP saya sudah pergi ke Singapura. Lalu ke Kanada sekolah. Saya biasa hidup mandiri. Tapi saya pomah sekarang. Saya sepertinya hati saya itu drawn to you. Kelihatan jemaat itu senengnya. Aduh. Meskipun tidak semua jemaat menyenangkan. Tapi senengnya gak keruan. Sungguhan kalau saya sudah lama gak pulang gak bisa. I cannot live without you. I hope you cannot live without us too. Saya gak bisa hidup jauh-jauh dari Anda, gak bisa hidup lama tanpa Anda. Semoga Anda juga merasa sama, gak bisa hidup lama tanpa kita. Dan semoga di antara Anda, Xiang Qing Xiang Ai, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, tidak bisa lama berpisah. Tarik tuh, saudara-saudaranya udah lama gak ke gereja. Kalau mereka dari gereja lainnya udah gak apa-apa, pastikan mereka pelayanan. Kadang-kadang orang cuma ngaku-ngaku, aku sudah pelayanan kan? Enggak. Tanya dulu, kalau enggak bawa ke sini. Bilang, sekarang sudah ada ruang. Wah, nggak enak gini-gini. Alah, parkirnya perlu sekian lama. Ya, parkir aja kok. Tunggu kebaktian saya berikutnya. Berbahagialah orang yang bayar harga ke gereja. Nanti saya jelaskan di ibadah setelah ini. Oh, haleluya. Ini dia yang nomor 2. Betapa senangnya bisa memuji Tuhan bersama saudara seiman. Terakhir, dengan ini kita selesai. Sepulang dari gereja. Sorak-sorai tadi ingat, hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam, berdiri mari. Kasih Tuhan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Betul, dengan ditunjuk lebih bagus lagi. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tunjuk belakangnya, kau sahabatku. Tunjuk yang di atas. Kau
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Sekarang kan sudah selesai pandemi, jadi kita boleh gandeng tangan. Kalau dulu mungkin langsung viral. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau toleh kiri kanan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada lagi bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Masih ada luput yang belum ditunjuk sekarang ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sukacita dan sakral. Kita masuk kepada momen yang paling sakral juga dalam ibadah tentunya. Ketika kita mengambil perjamuan suci di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan yang menjadikan kita satu tubuh dalam Kristus? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan dan dibasuh dengan darah. Malam itu di saat perjamuan suci terakhir, Yesus berkata pada murid-muridnya, apa yang hendak kulakukan, kau harus lakukannya untuk mengingat akan aku. Bukankah ini tubuhku yang kupecah-pecahkan bagimu? Supaya engkau tidak terpecah-pecah lagi, namun bersatu dengan diriku. Mari kita makan bersama-sama dengan hormat dan khidmatkah di hadapan Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan yang mempersatukan kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Pendosa seperti kita, Anda dan saya, Yesus cinta. House for sinners to repent. Rumah bagi orang-orang berdosa untuk menemukan juru selamat dan diubahkan. Untuk bertobat, hidup baru. Inilah tempat orang-orang berjumpa dengan Tuhannya. Tidak perlu jauh, Tuhan di sorga, tapi Dia ada di sini di rumah. Dan Dia siap mengampuni kita. Dan Dia membasuh kita dengan darahnya. Malam itu, Tuhan mengangkat cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang kumeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya. Mengingat akan aku. Mari kita minum dengan hormat dalam nama Yesus. Rumah Tuhan adalah rumah sorak. Rumah Tuhan adalah rumah sorai. Di depan sini saya akan buka altar doa bagi orang-orang yang ingin didoakan. Saya percaya damai sejahtera akan menggantikan keluh kesahmu. Masalah mungkin tidak pergi dalam semalam, tapi Tuhan sudah datang siap-siap membawamu dalam jalan kemenangan. Kalau Anda hari ini membutuhkan damai sejahtera dan merasa damai itu masih jauh, ada sebuah pergumulan hanya Tuhan yang tahu. Biarkan altar di depan menjadi saksi bisu, tempat curah air matamu, baik air mata haru, maupun air mata sukacita setelahnya. May God's peace be with you in Jesus' name. Kalau itu Anda mau maju, majulah sekarang dan kami akan mendoakan. Sujud di atas
altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Also applies to everyone of us in Europe. So everywhere, wherever you are, if you need somebody to pray for you, can you please raise up your hands? Or you please come up in front of the area of the altar call. And I'm asking all the sponsors or cell group leaders, can you please pray for them? Let's pray for each other, even if there is no sponsor. I want us, all of us, to receive the same anointing that is happening today in Surabaya. All over Europe, please come up. Let's pray together. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Imani sesuatu terjadi saat kita meresponi suara panggilannya. Sujud di altarnya, ku bawa para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, doakan mereka. Khusus setlis, Bugina, doakan mereka. Gembala regional maju, doakan mereka. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Haleluya, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi.
sampai selamanya. Kami terima berkatmu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Suci, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Today I've seen 3 services. I've been to 3 services in GMS Rooftop, and I was feeling so overwhelmed. I know one thing. I want that anointing in every city in Europe. I'm asking all of you. I know you can only see it from afar, but I hope I can bring this, what I felt this fire that is inside of me. When they prayed for this in the on, was it Friday? On Friday, I heard that somebody prayed. I think Suzette Hathink, Pastor Suzette Hathink, prayed that Rose of Sharon Church will bring this light everywhere, including Europe. All I can do was cry. I felt that, Lord, I want this fire, I want this light, I want this anointing to be felt, seen, and heard in Europe. Sometimes when I go to Europe, a lot of people just debate about church. They don't even want to give the Holy Spirit the chance. I just want them to feel this anointing. I just want them to feel this fire. I just want them to feel the love of God. Don't debate. Don't put a wall between Jesus and yourself. I feel that a lot of people in Europe are putting themselves inside a cocoon, their own selfishness, their own problems. I really want the Holy Spirit and the anointing and the love of God to break through all this wall. The only way that we can do this is through prayer. That's what that's what we feel, me and Lely. That's what we feel. We should pray about this. I know that the anointing is here. The anointing is available for ROSC Europe. It's there. We've just seen such a wonderful worship service. I've never felt this overwhelmed. It was so beautiful. I want to see this everywhere. I want to see this in Rotterdam, Eindhoven, in Amsterdam, in Paris, in Antwerp, in Frankfurt, in Hamburg, in Oslo, in UK, in London, in Edinburgh. I want to see this all over Europe. I want to see this, no matter what's the size, maybe not this large, but I want to really feel the Holy Spirit and feel the love of the family. When we were holding hands, when Pastor Philip was singing about holding hands, I feel like I want to hold hands with all of you. We're so far away, but I know that I want all of you to feel this. We were going to Europe because
we want all of you to feel the same thing as we are. So the way to do it is through prayer. So starting from 13th of July until the 3rd of August, we will have a revival prayer for Europe. Let us have one vision together. You just saw such a wonderful service. Imagine that in your city. Imagine, maybe not the same size, but imagine the same anointing, the same fire is happening, will happen in your city, in your country. Everyone who wants to do this, please say amen with me. Wherever you are, yes. So let's do this. The way we gather our resources and our passion is through prayer. Through prayer, we put our passion together. We fast and pray with one vision. 1,000 for Jesus all over Europe. And everyone doesn't just come to church as their I don't know, a religious sermon or a religious thing. It is something that is deep down inside of them. They're passionate about coming to church, about serving God, about worshiping God in cell groups, in connect groups, and in worship service. That's what I envision for Europe. I really want us all in this prayer. We're thinking about our own city, and in that city, hundreds of people rising up, praying together, worshiping together, loving God together, trying to build churches together. So let's do this. Let's do this revival prayer together. So, and in the end, I thank all of you. I hope you feel the presence of God wherever you are. I hope one day you'll come here, because some of you has, I think they're fortunate to have come here. They were there. I mean, there some a couple from Russia was here, so they felt it. A couple and one lady from Norway was here, so we all felt it. Hopefully, they will also bring this fire wherever they are. So I'm praying all of you will receive and accept this. Let us end this worship service. This is where we give our offering. But this offering, let it be with that vision. You know, when you give with the vision. Don't just give because this is a worship service. You give with the vision. I want you to have a different mindset. Whatever we do, we pray with the vision. We worship with the vision. We do cell group with the vision. We give also with the vision. This giving, it's not just putting away money so that, like an alms, it's because it's a good thing to give to other people. No. We give with the vision. We give with the vision, Lord, use this to build churches. Use this to build this worship service that you have watched today, and you want to build that in your city. Giving with the vision is different. It's like the way that David was gathering resources to build the temple of God. He gave all of his life, all of his might, all of his mind, all of his strength to gather all the resources to build the temple. I really want all of us to become like David when we give. Because we give with a vision. I want to build the temple of God for you, Jesus Christ. I want to build a church where people who come there will feel the presence of God and feel the love of God through all of us who worship together. Feel the love of the family of God together, worshiping the living God. That's what we want to build. So let's pray for this offering. Lord, let this offering be multiplied to become a wonderful
facility, a wonderful place where we can worship God together, to pay and to finance all the missionaries to come to Europe and to train us, to make us be on fire, to impart to us. I'm praying that all this giving is to build the temple of God, so that we will gather and save Europe together. Thank you, Lord. Europe shall be saved through our life, through our ministry, and through our giving. And please raise your hands. We want to catch this anointing. We want to bring this fire to our city. We don't want to be left behind. I know God is raising up Mawar Sharon Church, Rose of Sharon Church, to bring light back to Europe, where the first love of Jesus was born. The first churches was born in after Israel is in Europe. I know God wants this light to be forever, but it's been dying down. Let us bring this light back. Use us, Lord. Use us, Lord. I want this anointing through us. I want everyone's capacity to be expanded through this revival prayer. Our capacity for love, our capacity for the anointing be expanded through this revival prayer. Thank you, Lord. Use us. We want to save Europe through our meager means. We don't have the means. We don't have the capability, but the Holy Spirit has it. And I want every one of us to be anointed. So receive this new anointing. Receive this new passion. Receive this fire from Indonesia, and to be sent out throughout Europe right now. Receive this anointing. Receive this blessing. In Jesus' mighty name. Everyone who believes, please say amen. Thank you. God bless you. God bless you. See you soon.